Akbar, senang banget. Semoga kita semua bisa ke sana ya. Dan jadi barokah buat semua ya. Amin. Dan yang pertama kita ada pembahasan mengenai benarkah jin bisa mengetahui hati manusia, isi hati manusia. Bagaimana Jun? Karena saya bukan jin. Iya. Mungkin juga ya. Dulu jin, sekarang jadi jin. Oke, langsung kita lihat aja. Ini dia penjelasannya. Gitu ya Jun. Apakah jin bisa mengetahui isi hati manusia? Pemirsa beriman, pernahkah suatu waktu Anda bersikukuh dalam hati untuk melawan godaan jin? Namun yang ada, jin tersebut malah semakin kuat menggoda Anda. Atau, pernahkah Anda mendengar pernyataan bahwa ketika di dalam hati Anda takut kepada jin, maka jin akan lebih berani menakut-nakuti Anda, karena katanya ia mengetahui isi hati Anda tersebut. Lalu benarkah jin bisa mendengar suara hati manusia? Pertama-tama yang harus diketahui adalah makhluk siapapun termasuk jin tidak mengetahui gaib mutlak. Apa itu gaib mutlak? Gaib mutlak adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah. Allah berfirman yang artinya, katakanlah bahwa tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Quran Surah An-Naml ayat 65. Contoh gaib mutlak adalah semua takdir Allah di masa mendatang atau kapan terjadi kiamat, termasuk masa depan manusia. Selain Allah tidak ada yang tahu, kecuali mereka yang mendapatkan wahyu dari Allah, seperti para nabi atau malaikat yang mendengar ketetapan Allah menetapkan takdir. Sedangkan jika setan mengaku dirinya bisa mengetahui takdir manusia, maka ia sungguh berbohong. Jin telah mencuri berita dari langit dan disampaikan kepada manusia yang bekerja sama dengannya. Lalu, bagaimana dengan permasalahan jin mengetahui isi hati seseorang berupa keinginan baik atau buruk yang ingin manusia lakukan? Dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, jin mengetahui bisikan hati seorang hamba yang berzikir kepada Allah. Maka apabila hatinya lalai dari berzikir mengingat Allah, hamba tersebut akan merasakan was-was. Sedang setan mengetahui keadaan seorang hamba, apakah ia sedang mengingat Allah atau lalai dari mengingatnya. Ia juga mengetahui keinginan syahwatnya, sehingga ia dapat memperindah keinginan jelek tersebut. Ada sebuah hadis sahih dari Safiyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan mengalir di pembuluh darah manusia. Hadis riwayat Bukhari 2038 dan Muslim 5807. Malaikat dan jin adalah dua makhluk yang senantiasa dekat dengan hati anak keturunan Adam, baik hamba tersebut orang yang beriman atau kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian pasti disertai oleh qarin dari kalangan jin dan malaikat. Para sahabat menanggapi, tidak juga engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, tidak pula aku. Hanya saja Allah telah menundukkannya atau jin qarin untukku dan ia telah berislam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, jin qarin atau jin pendamping manusia inilah yang akan mempengaruhi jiwa manusia. Jin qarin yang jahat, maka ia akan menyuruh kepada kemungkaran. Adapun qarin dari kalangan malaikat mengajak seseorang untuk mengamalkan kebajikan. Demikianlah Allah jadikan dua qarin ini dalam jiwa manusia, qarin dari bangsa jin dan qarin dari golongan malaikat. Dr. Muhammad Abdul Razak mengatakan, orang-orang menanyakan bagaimana halnya jin mengetahui apa yang terbisik dalam jiwa. Apakah dia akan menghalangi jiwa tersebut dari kebaikan? Jawabannya ialah, jin yang telah lama menyertai manusia akan senantiasa mencari tahu kondisi manusia sampai tidak ada satupun dari kondisi manusia yang tersembunyi darinya. Ia mengetahui keinginan dan kehendaknya, mengetahui niat baiknya, sehingga ia berusaha menghalanginya. Walaupun jin tidak mengetahui apa yang akan terjadi, bisa jadi seorang hamba tidak terpengaruh dengan bisikannya dan tetap mengamalkan kebajikan.
Demikian juga jin yang tidak mengetahui kalau godaannya akan berhasil atau tidak. Seorang hamba akan merealisasikan bisikan setan dengan mengamalkan keburukan atau tidak. Jin tidak mengetahui kebaikan dan kejelekan dari sisi ini. Abu Hasan al-Asy'ari dalam Maqalat al-Islamin mengatakan masih diperselisihkan apakah setan mengetahui ataukah tidak apa yang terbersit di dalam hati. Hal ini berdasarkan 3 pendapat berikut ini. Pendapat pertama adalah pendapat Ibrahim Mu'ammar dan Hisham beserta orang-orang yang mengikutinya mengatakan sesungguhnya jin mengetahui apa yang terbesit di dalam hati. Ini bukanlah sesuatu yang mustahil dan mengherankan karena Allah Azza wa Jalla telah memberi peluang kepada jin untuk merasuk ke hati-hati manusia. Pendapat kedua yaitu orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya mengatakan jin tidak mengetahui apa yang terbesit di dalam hati seseorang. Apabila seseorang meniatkan dalam hatinya untuk bersedekah atau mengamalkan amalan-amalan ketaatan lainnya, maka jin akan melarangnya dan mencegahnya berdasarkan prasangkaan dan dugaannya. Dan pendapat ketiga, jin merasuk ke dalam hati seseorang, maka ia mengetahui keinginan yang dihasratkan oleh hatinya. Kesimpulannya, permasalahan jin mendengar isi hati manusia ini masih diperselisihkan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan jin sama sekali tidak mengetahui apa yang terbesit dalam hati manusia. Ia hanya menggoda manusia berdasarkan sangkaannya. Dan memang demikian tugasnya menggoda manusia untuk berbuat kejelekan. Ada pula yang mengatakan setan mengetahui isi hati manusia, namun mereka tidak kuasa untuk memastikan apa yang akan direalisasikan manusia dari niatnya tersebut. Bisa jadi manusia tetap menjalankan kebaikan dan bisa pula mengikuti godaan setan. Wallahu a'lam bishawab. Masuk ke dalam hati seseorang, maka ia mengetahui keinginan yang dihasratkan oleh hatinya. Kesimpulannya, permasalahan jin mendengar isi hati manusia ini masih diperselisihkan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan jin sama sekali tidak mengetahui apa yang terbesit dalam hati manusia. Ia hanya menggoda manusia berdasarkan sangkaannya. Dan memang demikian tugasnya menggoda manusia untuk berbuat kejelekan. Ada pula yang mengatakan setan mengetahui isi hati manusia, namun mereka tidak kuasa untuk memastikan apa yang akan direalisasikan manusia dari niatnya tersebut. Bisa jadi manusia tetap menjalankan kebaikan dan bisa pula mengikuti godaan setan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang tahu sebenarnya ya, A. Yang pasti yang mengetahui isi hati manusia hanya Allah. Iya, ada yang bilang ulama mengatakan tahu, ada yang bilang tidak, ya karena hanya berdasarkan sangkaan saja. Tapi tahu apa enggak, ya tetap aja kita harus waspada seperti yang Zizi bilang tadi, karena tetap aja setan itu pasti akan menggoda kita. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita punya pembahasan tentang kelebihan di tengah kekurangan. Kira-kira maksudnya apa? Kelebihan di tengah kekurangan, mungkin ada yang kurang beruntung gitu di antara kita, sahabat-sahabat kita. Tapi dia ternyata memiliki kelebihan. Diberikan kelebihan ya, Masya Allah. Dan yang pasti ini harus kita jadikan acuan. Iya. Harus kita jadi tauladan. Karena memang setiap orang punya kekurangan, tapi kita harus tetap menunjukkan apa sih kelebihan yang kita punya. Betul, dan kita yang normal nih kebanyakan justru harus bersyukur dengan cara bagaimana kita terus melakukan kebaikan-kebaikan dari seluruh organ yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Kita bahasnya nanti pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Ini dia Social Media Sensation. Gaya hidup sehat ternyata sangat mudah dan sederhana. Ada yang unik yang akan kita olah dengan brokoli. Bahkan bisa dilakukan sambil gaya. Bisa buat diet, bisa buat ibu hamil, bisa buat anak kecil. Dan jadikan hidup Anda lebih
Wah, Akbar, senang banget. Semoga kita semua bisa ke sana ya. Dan dia barokah buat semua ya. Amin. Dan yang pertama, kita ada pembahasan mengenai benarkah jin bisa mengetahui hati manusia, isi hati manusia. Bagaimana, Jun? Karena saya bukan jin. Iya. Mungkin juga ya. Dulu Jun, sekarang jadi jin. Oke, langsung kita lihat aja. Ini dia penjelasannya. Gitu ya, Jun. Apakah jin bisa mengetahui isi hati manusia? Pemirsa beriman, pernahkah suatu waktu Anda bersikukuh dalam hati untuk melawan godaan jin? Namun yang ada, jin tersebut malah semakin kuat menggoda Anda. Atau, pernahkah Anda mendengar pernyataan bahwa ketika di dalam hati Anda takut kepada jin, maka jin akan lebih berani menakut-nakuti Anda, karena katanya ia mengetahui isi hati Anda tersebut. Lalu benarkah jin bisa mendengar suara hati manusia? Pertama-tama yang harus diketahui adalah makhluk siapapun termasuk jin tidak mengetahui gaib mutlak. Apa itu gaib mutlak? Gaib mutlak adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah. Allah berfirman yang artinya, katakanlah bahwa tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Quran Surah An-Naml ayat 65. Contoh gaib mutlak adalah semua takdir Allah di masa mendatang atau kapan terjadi kiamat, termasuk masa depan manusia. Selain Allah tidak ada yang tahu, kecuali mereka yang mendapatkan wahyu dari Allah, seperti para nabi atau malaikat yang mendengar ketetapan Allah menetapkan takdir. Sedangkan jika setan mengaku dirinya bisa mengetahui takdir manusia, maka ia sungguh berbohong. Jin telah mencuri berita dari langit dan disampaikan kepada manusia yang bekerja sama dengannya. Lalu, bagaimana dengan permasalahan jin mengetahui isi hati seseorang berupa keinginan baik atau buruk yang ingin manusia lakukan? Dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, jin mengetahui bisikan hati seorang hamba yang berzikir kepada Allah. Maka apabila hatinya lalai dari berzikir mengingat Allah, hamba tersebut akan merasakan was-was. Sedang setan mengetahui keadaan seorang hamba, apakah ia sedang mengingat Allah atau lalai dari mengingatnya. Ia juga mengetahui keinginan syahwatnya, sehingga ia dapat memperindah keinginan jelek tersebut. Ada sebuah hadis sahih dari Safiyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan mengalir di pembuluh darah manusia. Hadis riwayat Bukhari 2038 dan Muslim 5807. Malaikat dan jin adalah dua makhluk yang senantiasa dekat dengan hati anak keturunan Adam. Baik hamba tersebut untuk memastikan apa yang akan direalisasikan manusia dari niatnya tersebut. Bisa jadi manusia tetap menjalankan kebaikan dan bisa pula mengikuti godaan setan. Wallahu a'lam bishawab. Masuk ke dalam hati seseorang, maka ia mengetahui keinginan yang dihasratkan oleh hatinya. Kesimpulannya, permasalahan jin mendengar isi hati manusia ini masih diperselisihkan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan jin sama sekali tidak mengetahui apa yang terbesit dalam hati manusia. Ia hanya menggoda manusia berdasarkan sangkaannya. Dan memang demikian tugasnya menggoda manusia untuk berbuat kejelekan. Ada pula yang mengatakan setan mengetahui isi hati manusia, namun mereka tidak kuasa untuk memastikan apa yang akan direalisasikan manusia dari niatnya tersebut. Bisa jadi manusia tetap menjalankan kebaikan dan bisa pula mengikuti godaan setan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang tahu sebenarnya ya, A. Yang pasti yang mengetahui isi hati manusia hanya Allah. Iya, ada yang bilang ulama mengatakan tahu, yang bilang tidak, ya karena hanya berdasarkan sangkaan saja. Tapi tahu apa enggak, ya tetap aja kita harus waspada seperti yang Zizi bilang tadi, karena
tetap aja setan itu pasti akan menggoda kita. Betul sekali. Oke, selanjutnya kita punya Menyebut orang yang beriman atau kafir, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian pasti disertai oleh korin dari kalangan jin dan malaikat. Para sahabat menanggapi, tidak juga engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, tidak pula aku. Hanya saja Allah telah menundukkannya atau jin korin untukku dan ia telah berislam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, jin korin atau jin pendamping manusia inilah yang akan mempengaruhi jiwa manusia. Jin korin yang jahat, maka ia akan menyuruh kepada kemungkaran. Adapun korin dari kalangan malaikat mengajak seseorang untuk mengamalkan kebajikan. Demikianlah Allah jadikan dua korin ini dalam jiwa manusia, korin dari bangsa jin dan korin dari golongan malaikat. Dr. Muhammad Abdul Razak mengatakan, orang-orang menanyakan bagaimana halnya jin mengetahui apa yang terbisik dalam jiwa. Apakah dia akan menghalangi jiwa tersebut dari kebaikan? Jawabannya ialah, jin yang telah lama menyertai manusia akan senantiasa mencari tahu kondisi manusia sampai tidak ada satupun dari kondisi manusia yang tersembunyi darinya. Ia mengetahui keinginan dan kehendaknya, mengetahui niat baiknya sehingga ia berusaha menghalanginya. Walaupun jin tidak mengetahui apa yang akan terjadi, bisa jadi seorang hamba tidak terpengaruh dengan bisikannya dan tetap mengamalkan kebajikan. Demikian juga jin yang tidak mengetahui kalau godaannya akan berhasil atau tidak. Seorang hamba akan merealisasikan bisikan setan dengan mengamalkan keburukan atau tidak. Jin tidak mengetahui kebaikan dan kejelekan dari sisi ini. Abu Hasan al-Asy'ari dalam Maqalat al-Islamin mengatakan, masih diperselisihkan apakah setan mengetahui ataukah tidak apa yang terbersit di dalam hati. Hal ini berdasarkan 3 pendapat berikut ini. Pendapat pertama adalah pendapat Ibrahim Mu'ammar dan Hisham beserta orang-orang yang mengikutinya mengatakan, sesungguhnya jin mengetahui apa yang terbesit di dalam hati. Ini bukanlah sesuatu yang mustahil dan mengherankan, karena Allah Azza wa Jalla telah memberi peluang kepada jin untuk merasuk ke hati-hati manusia. Pendapat kedua, yaitu orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya mengatakan, jin tidak mengetahui apa yang terbesit di dalam hati seseorang. Apabila seseorang meniatkan dalam hatinya untuk bersedekah atau mengamalkan amalan-amalan ketaatan lainnya, maka jin akan melarangnya dan mencegahnya berdasarkan prasangkaan dan dugaannya. Dan pendapat ketiga, jin merasuk ke dalam hati seseorang, maka ia mengetahui keinginan yang dihasratkan oleh hatinya. Kesimpulannya, permasalahan jin mendengar isi hati manusia ini masih diperselisihkan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan jin sama sekali tidak mengetahui apa yang terbesit dalam hati manusia. Ia hanya menggoda manusia berdasarkan sangkaannya. Dan memang demikian tugasnya menggoda manusia untuk berbuat kejelekan. Ada pula yang mengatakan setan mengetahui isi hati manusia, namun mereka tidak kuasa